Assalamualaikum, saya Dr. Uli. Kita ketemu lagi. Kita kali ini akan membahas insulin untuk diabetes tipe 2. Banyak dari Anda yang merasa, saya tidak pakai insulin dan saya hanya obat minum, atau saya tidak pakai insulin dan tidak pakai obat, saya hanya pakai herbal. Atau mungkin ada juga Anda yang sudah pakai insulin. Ini semua bermanfaat untuk Anda semua yang sudah pakai insulin ataupun yang belum pakai insulin, karena materinya adalah materi yang diperlukan oleh semua pasien diabetes tipe 2 yang harus Anda ketahui. Nah, insulin alami itu penting. Jadi tubuh kita menghasilkan insulin, yang menghasilkan itu namanya pankreas. Pankreas itu ada sel-selnya, ada sel glukagon, sel alfa, dan juga satu lagi adalah sel beta yang menghasilkan insulin. Insulin adalah hormon yang dihasilkan dari pankreas dan gunanya untuk metabolisme gula. Jadi kalau kita makan, itu gula darah itu pasti naik. Jadi gula yang kita makan masuk ke dalam darah, dan dari darah itu harus masuk ke dalam sel. Siapa yang bisa masukin gula darah masuk ke dalam sel? Siapa yang membantu adalah si hormon ini, namanya insulin. Nah, lawannya insulin tadi, glukagon, adalah yang mengeluarkan gula dari sel masuk ke darah. Nah, jadi kalau sampai sulit insulinnya tidak ada, namanya diabetes tipe 1. Atau kalau insulinnya ada banyak tapi tidak bisa masukin gula ke dalam sel, namanya sudah resisten, tidak mau menerima lagi sel-selnya, disebut diabetes tipe 2. Nah, DM2 adalah DM yang terjadi resistensi insulin. Nah, produksi insulin turun. Kenapa? Karena pada pasien tipe 2, karena insulinnya nggak ada yang masuk, jadi udah produksi banyak. Ya, awal-awal biasanya pasien diabetes insulinnya naik banyak, tapi karena resisten, tubuhnya tidak mau menerima, lama-lama pankreas malas untuk memproduksi insulin. Jadi produksi insulinnya juga biasanya turun. Nah, inilah alasan kenapa pasien diabetes tipe 2 kan insulinnya sudah terlalu banyak, sudah resisten, tapi kenapa tetap dikasih suntikan insulin? Karena pada fase-fase tertentu, ya sudah melewati fase-fase awal, itu biasanya produksi insulinnya juga turun. Dengan pemberian insulin dari luar itu bisa membantu menurunkan gula darah. Kenapa? Karena produksi insulin alaminya itu turun. Nah, tapi pada pasien diabetes tipe 2 sebenarnya masalahnya bukan kekurangan insulin. Masalah awalnya adalah insulinnya sudah resisten. Jadi sebenarnya yang harus kita atasi adalah resistensi insulinnya, bukan kekurangan insulinnya. Kalau diabetes tipe 1 memang masalahnya tidak ada insulin di dalam, jadi harus dimasukkan dari luar. Nah, pada tipe 2 insulin di dalam ada tapi tidak mau diterima oleh tubuh, ya. Nah, karena tidak mau diterima, makanya produksi insulinnya sempat meningkat di awal, kemudian lama-lama turun. Nah, kalau produksi insulinnya turun, yang terjadi adalah gula darah semakin tinggi, ya. Gula darahnya semakin naik. Dan seperti kita ketahui, gula darah yang tinggi itu menimbulkan banyak komplikasi. Nah, terapi insulin bisa menurunkan gula darah. Kenapa ya? Tadi karena tugasnya insulin adalah menurunkan gula darah, tapi insulin saja itu tidak cukup, karena lama-lama kalau kita hanya mengandalkan suntikan insulin dari luar, lama-lama akan resisten lagi. Jadi kita harus nambahin lagi dosisnya, ya, gula darahnya akan makin naik, ya, dengan dosis yang sama kok gula darahnya naik. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kita harus barengi dengan terapi gaya hidup. Bahkan banyak pasien yang dengan terapi gaya hidup saja itu sudah bisa menggantikan insulin dari luar. Kenapa? Karena dengan terapi gaya hidup, termasuk diantaranya puasa, mengatur makan, aktivitas, dan lain-lain, itu bisa meningkatkan sensitivitas insulin, yaitu masalah yang menjadi penyebab diabetes tipe 2. Nah, pada pasien yang H1C-nya mungkin di bawah 10, itu kita bisa masih kasih obat minum atau tanpa komplikasi. Tapi kalau A1C-nya di atas 10, biasanya kita pikirkan pemberian obat insulin atau obat suntik yang non insulin. Jadi obat minum ada obat suntik itu ada insulin, ada yang obat suntik bukan insulin, tergantung A1C dan komplikasi. Jadi komplikasinya seperti apa pasiennya kita tentukan sesuai dengan kondisi. Dan terakhir adalah terapi insulin. Biasanya terapi insulin diberikan di akhir atau ketika Anda sudah resisten terhadap semua obat yang diberikan. Secara garis besar, insulin itu ada tipe-tipenya. Ada tipe insulin yang kerjanya cepat atau singkat.
Kalau kita lihat di gambar itu yang grafiknya warna merah muda itu onsetnya cepat, hanya mulai kerjanya cepat ya, sekitar 5-15 menit, mencapai puncaknya sekitar 30-90 menit, kemudian lama kerjanya kurang dari 5 jam. Nah, itu disebut rapid acting. Biasanya kita pakai saat mau makan, sebelum makan gitu ya, sesaat sebelum makan. Dan yang kedua adalah yang warna orange, itu adalah yang kerja lambat atau kerja short ya. Short tadi seperti rapid ya, rapid lebih cepat lagi. Yang warna kuning itu yang kerja lambat atau intermediate acting atau kerjanya panjang gitu ya. Termasuk juga yang kerjanya lambat dan panjang itu adalah yang insulin basal. Kalau intermediate itu menengah lah. Ya, yang warna kuning itu menengah, yang warna biru itu yang kerja panjang. Ini biasanya kita suntikan sebelum tidur. Nah, yang warna biru ini durasinya lama kerjanya bisa sampai 24 jam. Nah, kadang-kadang ada juga pasien yang kesulitan untuk menyuntikkan insulin berkali-kali. Jadi dia pengennya yang suntiknya sedikit aja gitu. Nah, itu ada namanya insulin premix, yaitu campuran antara yang rapid dengan atau yang kerja cepat dengan yang kerja lambat atau panjang. Bentuknya sudah berupa campuran ya, namanya premix. Nah, insulin itu tidak bisa diminum. Jadi kalau ada di luar sana yang menjual obat dikatakan insulin atau herbal atau apapun namanya, dikasih nama insulin tapi ternyata cara pakainya adalah diminum, jelas-jelas itu bukan hormon insulin tapi sesuatu yang lain yang disebut sebagai insulin. Dikasih nama insulin tapi bukan gitu ya. Hanya mungkin penipuan gitu. Yang namanya insulin itu tidak bisa diminum, hanya bisa diinjeksi atau disuntikan di lemak bawah kulit. Bisa di lengan, di perut, di mana ya, tergantung Anda biasanya di mana sukanya. Bisa di perut, paha, pantat atau lengan, dan sebaiknya bergantian ya, seperti jarum jam gitu ya. Berikutnya tipe-tipe alat suntik ya. Alatnya ada yang berupa jarum seperti yang digambar sebelumnya. Kemudian ada yang seperti di gambar ini namanya pen ya, sudah tinggal diputar, tinggal disuntik ya. Ada ukurannya berapa milinya, berapa unitnya bisa diatur. Ada juga yang sekarang namanya insulin pump. Itu biasanya kalau Anda mengalami rawat inap atau rawat di rumah sakit, itu dipasang pompa yang kontinu, yang di drip pelan-pelan ya, ditetesin pelan-pelan pakai pompa, pakai alat namanya pump. Seperti tadi kita sudah bahas, dengan gaya hidup yang baik itu bisa mengubah dosis. Tentunya dosisnya akan semakin turun semakin gaya hidup kita makin baik. Bahkan ada banyak pasien yang gula darahnya bagus, A1C-nya turun, gaya hidupnya bagus, dan tidak perlu lagi pakai insulin atau obat minum. Kenapa? Karena sudah terkontrol dengan gaya hidup aja. Ya, hidup sehat, dosis turun. Nah, asupan yang diatur, kemudian aktivitas juga diperbaiki, stres juga dikurangi. Nah, banyak pasien yang tidak sabar kalau pakai insulin karena sebenarnya untuk mencapai dosis yang tepat, untuk mencapai kombinasi misalkan antara insulin jangka pendek dan jangka panjang itu perlu presisi gitu, perlu akurasi juga, itu butuh waktu untuk sampai pas. Berapa dosisnya, berapa kali suntik gitu ya, kapan waktunya, itu juga butuh presisi dan akurasi. Ya, biasanya dokter akan meminta Anda untuk melakukan pemeriksaan A1C, kemudian Anda harus kontrol, terus misalkan A1C-nya kok belum turun-turun, dokter akan mengganti tipe dan dosisnya supaya supaya nyampe ke tujuan. Dan ini yang paling penting, respon tubuh kita bisa berbeda. Yang namanya insulin itu bentuknya injeksi, ya begitu masuk ya sulit untuk dikontrol ya. Jadi responnya ada yang diserap semua ya, orang beda-beda, ada yang hanya diserap sebagian, ada yang bisa menurunkan gula darahnya besar ya, dosisnya rendah bisa turun banyak, ada yang dosisnya tinggi hanya turun sedikit. Nah, tadi dokter akan memantau dari A1C. Ada nggak pilihan lain selain? Ternyata ada pilihan yang lebih murah daripada suntik insulin ya. Yang pertama tadi ya, kalau Anda sekarang pakai yang pen, sebenarnya yang pakai jarum itu jauh lebih murah ya. Jangan ragu bilang dokter untuk minta pilihan yang lebih murah kalau Anda keberatan di harga ya. Dan ada yang lebih murah dari semua itu, yaitu dengan terapi gaya
hidup. Dengan Anda mengubah gaya hidup, nggak perlu insulin lagi, jadi Anda nggak perlu keluar biaya besar untuk insulin. Ini pertanyaan yang paling sering juga, dok, insulin ada nggak efek sampingnya? Semua pasti ada efek samping. Obat minum, obat suntik, semua ada efek samping. Yang paling sering adalah hipoglikemi, yaitu gula darah kita turun di bawah 70. Biasanya tanda-tandanya keringat dingin, pusing berputar, terus gemeter ya. Nah, kalau ada tanda-tanda itu coba periksa gula darahnya. Kalau di bawah 70 berarti hipoglikemi. Jangan lupa untuk makan. Nah, biasanya pasien yang suntik insulin sampai hipoglikemi itu biasanya kalau dosisnya nggak kebanyakan atau karena dia lupa makan. Jadi kalau Anda pakai insulin jangan sampai salah dosis dan jangan sampai Anda kurang makan. Insulin itu biasanya menyebabkan berat badan kita naik. Kenapa? Karena tadi tugasnya insulin adalah memasukkan gula ke dalam sel. Dan salah satu sel yang paling banyak disusupi oleh gula adalah sel lemak. Terus kemudian ada nyeri di lokasi suntik ya, karena biasa dengan tapi ini bisa diatasi kalau Anda bisa mau mengganti jarumnya dengan yang lebih halus gitu ya, yang lebih tidak menimbulkan nyeri. Ada jarum-jarum khusus. Kemudian infeksi di lokasi suntik ini biasanya kalau pasiennya kurang steril, tidak dikasih alkohol dulu, langsung suntik-suntik aja, nggak cuci tangan dulu gitu ya. Nah, ini biasanya terjadi infeksi atau pasiennya jorok ya, itu banyak kotoran di tubuhnya. Dan yang terakhir yang jarang tapi pernah ada kejadian yaitu orang yang alergi dengan insulin. Nah, insulin yang kita pakai biasanya sekarang dipakai di kedokteran sekarang adalah insulin yang sintetik ya kebanyakan. Jadi lebih sering menyebabkan alergi ya. Nah, kalau insulin yang lama itu juga ada yang dari hewan. Nah, itu juga bisa menimbulkan reaksi alergi yang berat. Ya, tapi ini sudah jarang terjadi. Tapi kalau Anda mengalami reaksi alergi misalkan gatal, kemudian sesak ya, kemudian banyak gangguan kulit dan lain-lain ya, segera laporkan ke dokter Anda untuk mengganti terapi Anda. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.